Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Tania dari kelas manajemen 21 MBI dengan NPM 21411144. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi yang berjudul mengelola sumber daya proyek guna untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Masuk ke dalam pembahasan. Ruang lingkup proyek mencakup sebuah pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, tidak termasuk apapun yang tidak terkait langsung dengan tujuan proyek. Dokumen ruang lingkup proyek harus menjelaskan hal yang akan dan tidak akan dilakukan serta alasannya. Menentukan ruang lingkup proyek membantu dalam memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang jelas tentang batas-batas proyek dan mengelola ekspektasi pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah sumber daya proyek dapat berupa 1. Sumber daya manusia, yaitu anggota tim yang terlibat dalam proyek, termasuk pekerja tetap dan tidak tetap. Yang kedua, keuangan, yaitu termasuk anggaran proyek yang tersedia untuk membayar sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, bahan, yaitu materi dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Dan yang keempat adalah peralatan, yaitu alat dan teknologi yang digunakan dalam proyek. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengelola sumber daya proyek. Yang pertama, perencanaan sumber daya, yang meliputi 1. Tentukan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek. 2. Identifikasi sumber daya yang tersedia dengan cara penggunaannya. Yang ketiga, buat cara alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Yang kedua, alokasi sumber daya dengan cara 1. Identifikasi anggota tim yang tepat dengan keterampilan dan ketersediaan yang dibutuhkan untuk tugas proyek tertentu. 2. Alokasi sumber daya manusia, keuangan, bahan, dan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Langkah selanjutnya, melakukan pengawasan sumber daya. Dengan cara yang pertama, monitor pemanfaatan sumber daya dan kemajuan proyek secara real time. Yang kedua, identifikasi dan atasi hambatan yang timbul. Dan yang terakhir, pastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Langkah yang terakhir yaitu optimasi sumber daya. Dengan cara yang pertama, mengurangi biaya yang tidak dibutuhkan dan memaksimalkan pengembalian investasi. Dan yang kedua, menggunakan alat bantu seperti Smart Sheet untuk mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengelola sumber daya proyek dengan lebih efektif dan efisien sehingga memastikan kesuksesan proyek Anda. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf jika di dalam penyampaian materi ini terdapat banyak kekeliruan. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.